Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami menyambut saudara dalam ibadah hari Minggu Trinitas. Di hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk merayakan bulan Oikumene. Karena tata ibadah yang digunakan hari ini adalah tata ibadah Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli GPIBT. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Sabda Tuhan akan diberitakan oleh Pendeta Immanuel Raintung, KMJ GPIB Jemaat Haris DKI Jakarta. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Amin ya amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan lain juga. Saudara-saudaraku, pada hari Minggu ini nas pembimbing kita berdasarkan Injil Yohanes pasal yang pertama pada ayat pertama dan kedua yang menyatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada hari Minggu ini kita mengungkap doa pengakuan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Esa, kami bersembah di hadapan tahta-Mu yang kudus, menyatakan syukur dan mengaku akan kelemahan-kelemahan kami. Kami telah melanggar segala firman-Mu. Hati dan akal budi kami telah mengikuti pemikiran yang sia-sia, sehingga pandangan kami tidak terarah pada kehendak-Mu. Kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan, bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang muka dan merendahkan setiap orang yang berbeda pandangan dan agama dengan kami. Kami menaruh curiga terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citra-Mu di dunia. Kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami berjuang membangun hidup spiritual tetapi kurang memiliki kepekaan sosial, sehingga kami lebih sering terpusat pada persoalan internal dan kurang peduli, bahkan sulit berbagi dengan orang lain. Sebagai gereja-Mu, Engkau menganugerahkan berbagai talenta bagi kami, namun kami kurang mengasah untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri sehingga sulit berbaur dengan orang-orang yang tidak memiliki visi yang sama dengan kami. Ya Bapa yang Maha Murah, kami mohon baharuilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi gereja yang aktual dalam hidup kami sehari-hari bersama orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami, Bapa, dan layakkanlah kami menjalani kehidupan ini dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Allah melebihi dosa dan pelanggaran kita. Karena itu barang siapa yang dengan sungguh-sungguh mengaku setiap kesalahannya di hadapan Tuhan, Tuhan berfirman,
Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudaraku, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan menghayati firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perjumpaan kami pada hari Minggu ini sebagai umat dan jemaat Tuhan. Walaupun kami berbeda-beda tempat, tidak dapat bertatapan muka secara langsung, tapi biarlah melalui peribadahan secara virtual ini, kami pun dapat bersekutu bersama dalam pimpinan Roh Kudus yang juga membangkitkan semangat hidup beriman kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di mana saja Tuhan mengaruniakan kami berada. Ya Roh Kudus, buatlah kami menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami, demi kemuliaan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, mari kita semua berdiri untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup
akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, persekutuan jemaat, ibu-ibu jemaat penabur kasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Trinitas, tapi juga sekaligus hari Minggu Oikumene, karena bulan Mei adalah bulan Oikumene. Salah satu hari minggunya dirayakan sebagai hari Minggu Oikumene. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, dua peringatan ini menjadi peringatan monumental, karena Minggu Trinitas mengajak kita semua sebagai gereja untuk dapat menyaksikan bahwa Allah dengan kuasanya sebagai Bapa, Yesus dengan karyanya sebagai Juru Selamat, dan Roh Kudus sebagai wujud kehadiran Allah dalam hidup ini, itu menyatu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karena itu disebut Minggu Trinitas. Satu minggu yang mengajak kita dapat menyaksikan kehidupan beriman yang teguh, yang kokoh, dan yang tangguh. Kita akan segera masuk dalam minggu-minggu pengaryaan selamat dari Tuhan. Minggu depan kita akan merayakan minggu Pentakosta, karena hari Minggu Pentakosta jatuh pada tanggal 23 Mei sepekan yang lalu, dan sekarang kita sempurnakan seluruh karya-karya Allah itu di dalam Minggu Trinitas. Dan mulai minggu depan, mana karyamu, itu minggu-minggu sesudah Pentakosta. Saudara-saudaraku, karena itu setiap orang percaya dipanggil dan diutus untuk dapat berkarya dalam hidup ini. Karya kita adalah saat ini menata kehidupan. Sebagaimana juga kita bertolak dari tema pelayanan GPIB di tahun 2021-2022, bagaimana kita semua juga diajak untuk hidup menata agar supaya menjadi berkat. Tatanan-tatanan hidup yang kita bangun, yang kita saksikan itu harus bisa menjadi berkat. Dan kalau hari ini kita membaca kitab Kejadian pasal 9 ini, cerita tentang Nuh yang diawali juga dengan pernyataan Allah yang menyatakan bahwa Ia akan memberkati Nuh dengan berharap terjadilah perwujudan
dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Beranak cucu, bertambah banyak, dan penuhi bumi. Bumi ini sudah cukup penuh kalau sekarang. Indonesia dengan hampir 280 juta jiwa dibandingkan dengan negeri China yang hampir bahkan lebih dari 1 miliar. Semua penduduk bumi yang sudah lebih dari 5 miliar jiwa, banyak sekali. Kalau tidak ada upaya untuk mewujud nyatakan kehidupan yang baik dan benar, bahkan sempurna, akan orang-orang banyak orang, penuh bumi. Kita harus tata, kita harus atur. Oleh karena itu GPIB memberikan judul Menata Bumi. Maksudnya adalah GPIB adalah institusi gereja sebagai kelembagaan dari kumpulan umat-umat yang tersebar di 28 provinsi. Maka GPIB harus punya peran, punya karya, ikut serta di dalam membangun dan menata bumi. Contoh sederhananya adalah kita memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup. Gereja harus punya karya untuk menata lingkungannya. Ada banyak usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh gereja menuju sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Ini prinsip SDGs, yaitu prinsip hidup berkelanjutan. Maka semua pihak harus menjaga dan merawat kehidupan itu. Di antaranya yang terpenting adalah mengenai lingkungan hidup, lingkungan di mana kita ada. Ada nyanyiannya Ebit GAD yang selalu sering menyanyikan bahwa dikatakan bahwa memang dunia kita tidak pernah luput dari bencana. Ini sebenarnya yang mau dikatakan oleh Mas Ebit itu. Dunia ini penuh dengan bencana. Apakah bencana itu ulah manusia? Dikatakan seperti itu. Atau memang Tuhan sudah bosan dengan kehidupan dunia ini? Dua-duanya bisa diterima secara akal. Karena ulah manusia, atau memang Tuhan tidak berkenan lagi atas kehidupan, sehingga bencana dilihat sebagai sebuah penghukuman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak selamanya bencana itu akibat dari ulah manusia, tapi juga tidak sepenuhnya bencana itu akibat dari keinginan Tuhan. Seperti lagunya Ebit GAD yang Tuhan sudah mulai bosan atas segala tingkah laku manusia yang bangga dengan dosa-dosanya. Yang paling dekat adalah peristiwa bencana yang belum lama ini terjadi di NTT, NTB. Ada siklon atau badai angin seroja. Hal yang seperti ini banyak akibat perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan alam yang hanya dalam 1 menit, bahkan tidak sampai, mungkin ya hanya sekedar lewat, tetapi putaran angin itu bisa
Nah, yang salahnya manusia adalah mereka tidak menata dan mengelola alam, hutan misalnya, sehingga terjadilah banjir, penyerapan air di hulu tidak lagi dapat terjadi, sehingga air mengalir sampai ke hilir, sampai ke ujungnya adalah kota, banjirlah kota. Dan air yang datang itu bukan air yang jalannya perlahan-lahan, tapi jalannya cepat sekali yang dapat menghabiskan. Tapi ada peristiwa yang juga menarik di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu. Hanya dalam hitungan tidak lebih dari 1 jam terbentuklah sebuah danau di tengah-tengah keadaan lingkungan yang pada saat itu sesungguhnya tandus atau rawan air. Artinya tidak banyak air di sana, tapi kemudian terciptalah yang namanya sebuah danau yang diperkirakan bisa memberikan aliran air kemana-mana pada saat itu. Jadi kalau melihat bencana di NTT kemarin itu, kita tidak bisa membayangkan. Di satu sisi menyusahkan, di sisi yang lain bencana itu ternyata dapat mendatangkan kehidupan di masa yang akan datang. Mau marah dengan Tuhan? Kalau seperti itu, mau marah dengan Tuhan. Harta benda bisa digantikan. Banyak orang membantu dari segala penjuru Indonesia, membantu Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Harta benda, tapi nyawa tidak bisa diganti. Hanya bisa diganti dengan iman, menumbuhkan iman bagi mereka bahwa kehilangan saudara-saudaranya bukan berarti tidak ada lagi kehidupan bagi mereka. Ini cerita sedikit dibandingkan dengan cerita Nuh. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-9 ini, ada peran, ada karya dan kuasa Tuhan atas kehidupan itu, di mana Nuh sebagai perantara Allah pada saat itu dipakai untuk membangun sebuah cara pandang dalam kehidupan pada saat itu, di mana dunia yang diberikan Allah, ya dalam ayat 2 dikatakan semuanya itu, segala binatang alam, segala yang ada diserahkan kepada. Jadi bukan cuma beranak cucu memenuhi bumi, kemudian bertambah banyak, tapi juga diserahkan segala perwujudan kehidupan. Manusia tidak hidup sendiri, ada makhluk-makhluk hidup yang lain. Dan karena itu semuanya dikatakan harus dikelola, harus ditata agar supaya mendatangkan kehidupan. 3 ayat yang kita baca ini di tengah-tengah konteks Minggu Trinitas, maka mau memotivasi kita semua sebagai umat dan jemaat untuk mari kuasa, karya dan kasih Tuhan itu harus dapat terus dirasakan, dinyatakan, dialirkan dalam kehidupan itu, supaya hidup ini berkelanjutan. Tidak ada satu orang pun yang mengingini bahwa hidup ini game over, kehidupan ini selesai pada satu waktu. Tidak. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah wajib melaksanakannya, itu tidak dalam jangka yang pendek saja, tapi seluruhnya
artinya sebuah prinsip-prinsip yang dilakukan untuk berkelanjutan. Jadi hidup yang berkelanjutan ini menjadi hal yang penting. Kalau mengikuti SDGs itu yang mau dikatakan adalah bagaimana juga misalnya contoh kesehatan ibu dan anak yang diutamakan, harus diutamakan kesehatan ibu dan anak, salah satu di antaranya. Lalu alam dan sumber daya alam. Ini GPIP sudah mulai sejak tahun 86 sudah menetapkan pemahaman iman GPIP yang di dalamnya sudah mengungkap GPIP sebagai kelembagaan gerejawi harus bisa menata alam dan sumber daya alam. Jauh sebelum prinsip MDGs, SDGs yang oleh dunia dikatakan bagaimana prinsip hidup berkelanjutan itu dapat dilangsungkan terus. Kita hidup sekarang bukan hanya untuk hari ini atau besok atau untuk satu waktu, tapi kita ini hidup beranak cucu. Anak-anak kita akan juga memberikan kehidupan. Cucu-cucu kita akan juga memberikan kehidupan. Entah dalam satu keluarga kita sudah menjadi generasi yang keberapa. Apakah saya akan memikirkan nanti anak cucu saya yang beranak cucu? Tidak akan terbayang sama sekali. Yang saya pikirkan adalah anak saya, mungkin cucu saya. Tapi kalau cucu saya beranak dan bercucu, saya tidak akan memikirkan atau membayangkan. Tapi harapan hidup untuk semua kehidupan ke depan harus jadi baik. Maka perjanjian Allah, cerita perjanjian Allah dengan Nuh mau mengajak kita semua untuk mari kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini utuh adanya, sempurna adanya. Dan di tengah-tengah kehidupan itu ada juga kelemahannya, ada juga kegagalannya. Yang oleh kata EBID disebutkan oleh karena dosa-dosa manusia, sehingga alam enggan bersahabat dengan kita. Kalau itu bisa jadi karena ulah manusia. Oleh karena itu saudara, mari kita sekarang ini merayakan Minggu Trinitas. Maka jangan sampai kita tidak punya semangat, punya motivasi untuk mengaryakan hidup ini lebih baik lagi. Kita tata untuk menjadi berkat. Apa yang kita punya, yang kita miliki bukan untuk diri kita sendiri. Harus bisa dibagi, harus bisa dirasakan oleh yang lain. Paling tidak GPIP menabur kasih di sini, dia bisa menjadi berkat bagi lingkungan di mana ia ada. Di tengah-tengah masa pandemi ini banyak sekali dorongan-dorongan, ajakan-ajakan untuk mari kita jaga, pelihara kehidupan. Kalau para lansia tidak boleh datang beribadah ke gereja atau dibatasi, gerak mereka tidak boleh keluar, semata-mata adalah untuk merawat dan menjaga kehidupan. Itu pula terhadap anak-anak kita. Tidak sama sekali untuk kemudian membatasi tanpa alasan. Pandemi ini punya sisi baik, walaupun banyak orang lebih mengatakan tidak ada yang baik dari pandemi ini. Corona ini jahat, corona ini tidak baik. Tapi menurut saya banyak sisi baik dari adanya atau hadirnya virus corona. Karena apa? Karena orang lebih cepat, lebih sadar untuk mengingat Tuhannya.
Akan ditanya-tanya terus, kapan kita bisa beribadah di gereja? Masih kosong, masih online, masih virtual. Itu berarti ada semangat untuk beribadah. Kekhawatiran orang terhadap kehidupan. Karena itu marilah saudara, menata bumi ini adalah satu prinsip panggilan orang percaya. Tidak saja orang-orang tertentu, tapi seluruh orang percaya. Mari menata. Dikatakan kebersihan itu sebahagian dari iman. Itu kan ajakan. Jadi ya, jagalah kebersihan. Salah satu contoh kecil, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Minggu Ekumene yang kita rayakan ini adalah minggu yang mau mengajak gereja-gereja itu saling peduli satu dengan yang lain, bertanggung jawab atas pemeliharaan kehidupan dunia ini, tidak hanya oleh satu gereja seperti GPIB, tapi GPIB harus bisa bersama-sama, harus ada pemeran pemrakarsa untuk melakukan gerakan cinta bumi. Kita harus dukung usaha-usaha untuk tidak lagi menggunakan plastik atau tidak lagi menggunakan minuman-minuman kemasan plastik. Itu contoh gerakan cinta bumi, wujudnya adalah no plastik, paperless, sedikit mengurangi penggunaan kertas. Itu gerakan cinta bumi. Kita jaga, kita buat aliran-aliran, kita buat biopori supaya air ini cepat masuk ke dalam bumi. Itu gerakan cinta bumi. Dan oleh karena itu marilah saudara-saudara, firman Tuhan ini menjadi teramat penting mengingatkan kita semua. Dunia ini sungguh-sungguh membutuhkan peran dan pemrakarsa untuk dapat menata dan mengelola agar supaya hidup ini berkelanjutan, tidak berakhir hanya pada satu masa. Ada yang mengatakan kiamat karena lingkungan hidup. Maka gereja harus bisa meniadakan hal-hal atau persepsi-persepsi bahwa hidup ini akan berakhir. Tapi kita menyemangati untuk melakukan gerakan-gerakan cinta bumi, rawat bumi, pelihara bumi. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin.
sebagai jemaat Tuhan, walaupun kami berbeda-beda tempat, kami mengalami ibadah rumah, tapi kami semua meyakini akan kuasa Roh Tuhan yang mempersatukan kami semua sebagai umat dan jemaat Tuhan. Berkatilah persekutuan pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu, GPIB menabur kasih. Kami menyerahkan seluruh giat dan aktivitas pelayanan persekutuan dan kesaksian gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kehadiran jemaat Tuhan di tempat ini juga menjadi berkat bagi banyak orang, tidak saja bagi warga jemaatnya, tapi juga warga masyarakat di tempat ini. Kami ingin dapat melanjutkan dan meneruskan berita firman ini dengan mau menjadikan upaya-upaya gerakan cinta bumi, gerakan untuk merawat kehidupan ini dapat juga dilangsungkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami, sehingga kami ikut serta dalam upaya menata kehidupan ini, menata bumi yang Tuhan percayakan dan seluruh makhluk yang Tuhan telah serahkan. Kami ingin menjadi umat dan jemaat yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kehidupan nyata kami. Berkatilah para presbiter dan semua fungsionaris pelayanan yang ada. Engkau menolong program kerja majelis jemaat di tahun 2021-2022, walaupun kami masih ada dalam pembatasan-pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19. Tuhan juga memberkati, dan semua kegiatan berjemaat dapat membangunkan iman, harap, dan kasih kami lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Berkati para warga jemaat yang lanjut usia dengan segala keterbatasannya, juga anak-anak kami dalam pembelajaran jarak jauh, para muda-mudi dalam pergaulannya, dan semua mereka yang merindukan kesejahteraan atas kehidupan mereka. Tuhan juga menolong, berkati. Kami mendoakan bagi yang sakit, Tuhan tolong untuk mereka dapat dipulihkan, dikuatkan. Kami doakan secara khusus bagi Bapak Manase Paliama, Saudara David Ratu Edo, Ibu Erni Kambe. Tuhan tolong mereka dengan segala keberadaannya karena kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati semua perawatan yang diberikan, obat-obatan yang digunakan, dan bahkan semua anggota keluarga juga sungguh-sungguh dapat berharap dan mengandalkan Tuhan. Tuhan ajar kami semua dalam kehidupan ini sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan hidup hanya kepada Tuhan. Bahkan kami hidup takut akan Tuhan. Ajar kami senantiasa bersyukur atas kehidupan ini. Berkati seluruh warga jemaat ketika merayakan hari ulang tahun kelahirannya ataupun hari ulang tahun perkawinannya. Engkau berkati banyak keberhasilan dan kesuksesan yang dialami. Biarlah ini juga dapat menjadi berkat, bahkan kekuatan bagi kehidupan setiap umat-Mu dan bersama dengan jemaat Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan bermasyarakat di tempat ini, usaha-usaha untuk hidup bersama, menyelenggarakan kehidupan bersama yang dipenuhi oleh toleransi dan damai sejahtera. Tuhan berkati semuanya. Bagi gereja-Mu, Tuhan berkati GPIB secara sinodal di seluruh wilayah pelayanannya, bahkan menuju persidangan sinode yang akan datang. Tuhan juga memberkati. Bahkan bagi gereja-gereja Tuhan dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, Engkau memberkati. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyatu bersama saudara-saudara kami Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, GPIBT di Sulawesi Tengah. Kami mendoakan agar kiranya seluruh jemaat GPIBT di Sulawesi Tengah, mereka semua ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Berkati kehadiran gereja-gereja-Mu pada saat merayakan bulan Oikumene dan khususnya Minggu Oikumene
semuanya ada dalam semangat untuk menyatu, mengesah, menyaksikan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami mendoakan bagi bangsa negara kami, Tuhan memberkati agar supaya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara semuanya dipenuhi oleh cinta kasih dan juga kedamaian serta keadilan bagi keutuhan ciptaan Tuhan. Berkati kepala pemerintahan, kepala negara, dan semua yang membantu presiden, instansi, dan lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan berkati semuanya. Usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang dilaksanakan oleh satuan tugas secara nasional maupun daerah, bahkan masyarakat dan juga gereja, Engkau memberkatinya. Para medis rumah sakit yang melaksanakan upaya-upaya untuk merawat mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan juga menolong. Berkati pula pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berkati seluruh kehidupan kota Jakarta dan semua warganya agar mengalami kebahagiaan dalam hidup bersama. Kami mendoakan bagi banyak orang yang mengalami musibah bencana, saudara-saudara kami yang berada di NTT, NTB, dan juga di Jawa Timur pada hari kemarin juga mengalami bencana gempa di wilayah timur bagian selatan. Tuhan juga memberkati usaha-usaha penanggulangan atas bencana alam yang terjadi. Saudara-saudara kami yang mengalami kerugian, Tuhan juga tolong agar supaya mereka semua dikuatkan, agar supaya mereka semua juga dapat menatap dan melangkah menuju hari depannya dengan penuh keyakinan percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, inilah doa dan rangkaian syafaat kami kepadamu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Dalam
hati yang penuh sukacita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 berkata, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi dari kelimpahan berkat yang Kau curahkan bagi kami untuk menopang pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, berbelas kasih dan kesetiaan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu, kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu dengan penuh sukacita, tanpa pernah merasa khawatir akan kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, peliharalah kehidupan persekutuan yang penuh kasih, agar setiap orang dapat mengembangkan talenta yang dimiliki secara penuh, sehingga kita dapat menjadi pewarta Injil Kristus yang berintegritas. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih
sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudaraku, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan